kalian yang di rumah aja sehat-sehat terus ya, dan jangan lupa untuk diam terus di rumah, stay at home biar nggak tertular sama virus corona. Jadi aku mau kasih tahu nih sama kalian, ada 5 hal yang bakal pengen banget aku lakuin setelah semua ini kelar. Yang pertama itu aku pengen banget pergi sama temen-temen, karena aku orangnya tipe orang yang nggak bisa diam di rumah gitu loh sebenarnya. Aku pengen banget pergi sama temen-temen kayak nge-mall, pengen nongkrong-nongkrong gitu. Terus yang kedua, aku pengen banget traveling. Aku pengen banget ke Jepang karena aku suka banget makanan di Jepang gitu. Pengen banget lah, udah kangen banget sama Jepang. Terus yang ketiga, aku pengen banget melanjutin semuanya itu tentang single aku, single yang bakal aku keluarin gitu. Jadi aku pengen banget kan punya single, jadi aku pengen banget ngurusin itu loh, karena corona ini kan jadi tertunda. Nah yang keempat, aku pengen banget nge-vlog keluar kota, kemanapun itu, yang penting pokoknya keluar kota aja. Terus yang kelima, aku pengen ketemu semuanya teman-teman idol aku, semuanya 15 besar, tinggal 15 ya. Berapa ya? 22 besar. Aku pengen ngumpul bareng mereka, soalnya aku udah kangen banget. Belum? Oke, Om Swastiastu Semeton. Kali ini Beli Butuh lagi ada di Pasar Badung. Dan Beli Butuh lagi temenin juga sama Beli Dode. Kalian masih tahu siapa dia? Dia adalah selebgram Bali dan sekaligus konten kreator juga yang udah terkenal juga di Bali. Oke, Beli Butuh kali ini bakal kasih tahu kalian gimana keadaan Pasar Badung di saat pandemi Corona 2020 ini. Dan pokoknya ikutin terus Beli Butuh gimana dalam keadaan Pasar Badung. Apakah harga-harga di sini melonjak tinggi? Apakah makin turun? Oke, kalau Beli Butuh lihat sih di sekitar Beli Butuh sekarang masih rame ya. Di sini sore banget, masih jam 5-an. Tapi di sini udah agak rame juga, nggak ada sepi-sepinya. Mungkin kita lihat ke dalam, oke? Yuk. Oke, jam 5 kata petugas keamanannya, Pasar Badung udah tutup, udah benar-benar tutup jam 5, dan bukanya bergilir sama Pasar Kumbesari. Jadi Pasar Kumbesari ada di sebelah Pasar Badung. Kita bakal lihat gimana keadaan di Pasar Kumbesari. Tapi Pasar Badung udah tutup jam 5 sore. Yuk kita bakal ikut ke Pasar Badung gimana keadaan di sana, apakah ramai, apakah sepi. Kita bakal lihat ke sana, langsung kita belanja. Oke, kalau dilihat dari parkir dari Pasar Kumbesari itu sangat rame banget, dan kita nggak tahu nih ke dalamnya. Kita bakal lihat ke dalam apakah bener rame banget, dan kita juga nggak tahu apakah harga-harga di sini makin melonjak atau malah turun. Oke, ikutin terus Beli Butuh sekarang. Oke, kali ini Beli Butuh udah ada di Pasar Kumbesari, dan kalian bisa lihat di sekeliling Beli Butuh ini sangat benar-benar rame banget. Dan Beli Butuh bakal nanya juga sama ibu-ibunya sebelum Beli Butuh beli ayamnya. Beli Butuh bakal nanya dulu sama ibunya, Bu, setelah pandemi setelah corona ini, misalnya masih selama pandemi corona ini. Oke, selama pandemi corona ini gimana sih Bu pendapatan sama gininya, apa harganya semakin naik apa gimana sih Bu? Harga sih semakin turun, cuman ini pembelinya yang berkurang. Berkurang ya. Jadi harganya semakin turun dan pembelinya semakin berkurang. Tapi semakin berkurangnya tapi tetap aja rame ya di pasar sini ya. Dan mudah-mudahan lancar terus ya Bu ya. Oke, sekarang Beli Butuh bakal beli ayamnya dulu. Oke, kayaknya Beli Butuh udah selesai belanja, dan kalian udah tahu kan gimana keadaan Pasar Kumbesari. Dan kalian bisa lihat apa aja yang Beli Butuh beli. Ada ayam, ada tongkol, ada wortel, dan ada bawang juga. Nanti kita bakal masak, dan intinya kita sekarang udah bakal balik. Dan itu aja kesempatan Beli Butuh sekarang. Dan buat kalian semua yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan dan jangan sampai kena virus corona. Bye. Hai semuanya, aku Liora Ginting. Kalian apa kabar? Aku harap kalian semua sehat-sehat ya. Gimana kondisi di kota kalian? Kalau aku ini sebenarnya lagi keluar ini karena mau cari makan siang nih. Tapi drive-thru, jadi kayak aku makan tapi tanpa turun mobil. Dan sekarang aku mau ngeliatin kalian gimana kondisi jalanan di Medan. Ini sepi banget. Tuh, kosong ya. Kosong banget karena biasanya Medan tuh rame, dan jam segini tuh pasti padat, macet malah. Dan ya gitu deh teman-teman semuanya, jalan Medan. Tapi aku cuma mau bilang sama kalian untuk stay safe, jaga kesehatan, jaga kebersihan, terus sering-sering cuci tangan, jaga stamina tubuh.
bawa hand sanitizer juga. Kalau misalnya kalian pergi-pergi pakai masker jangan lupa. Terus apa ya? Ya ingetin supaya di rumah aja teman-teman semuanya. Ini aku karena kebetulan lagi cari makan siang dan mau nunjukin aja gimana jalan situasi di Medan sekarang ini. Dan ya salam buat semua keluarga, semoga kita sehat-sehat dan kita berdoa semoga virus corona cepat berakhir dan selesai. Amin. Hello kalian semua, gimana kabar kalian? Udah hampir 1 bulan lebih stay at home, di rumah, bekerja dari rumah, work from home. Gue berdoa kalian di rumah baik-baik aja. Gue berharap kalau kalian tetap jaga diri, jaga kebersihan di rumah, jaga kebersihan diri kalian, jauhi kontak fisik sama orang lain yang gak dikenal dulu. Dan yang terpenting, jangan keluar rumah dulu deh kalau gak penting-penting banget. Tapi ya kalian sendiri yang mengerti. Ya terpenting kalau kalian keluar rumah, jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai hand sanitizer, dan jangan lupa jaga kebersihan, selalu cuci tangan. Kota Bandung sekarang ini udah banyak daerah di kota Bandung, di Jawa Barat, yang ngelakuin PSBB. Apa sih PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Jadi mungkin ini sama dengan karantina wilayah. Tapi gue gak ngerti juga aslinya itu kayak gimana. Cuma udah banyak diberlakuin. Jadi banyak banget jalan-jalan, minimarket, supermarket, restoran yang ada pembatasan jamnya. Mungkin buka jam 11, tutup jam 6. Di daerah gua aja yang lumayan jauh dari kota Bandung, minimarket aja jam 6 udah pada tutup kayaknya. Jadi gua mau belanja itu harus kurang daripada jam 6. Kalau nggak jam 6 gua udah nggak bisa belanja apa-apa. Jadi ya, gue berharap semua ini cepat berakhir. Gue berharap kita bisa keluar lagi, bisa pergi-pergi keluar rumah, bisa pergi-pergi kemana. Gue bisa pergi-pergi sama keluarga, sama teman, bisa liburan. Tapi ya kita tahan-tahan dulu aja untuk kesehatan kita semua dan untuk kebaikan bangsa kita inilah. So, yang terpenting jaga diri kalian. Yang terpenting jaga diri kalian, jaga di rumah masing-masing, jaga diri masing-masing. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, selalu bawa hand sanitizer, dan jaga kebersihan. Jangan lupa cuci tangan setiap hari, setiap saat. Jaga kebersihan dan usahakan jauhi kontak fisik sama orang lain dulu. Stay safe buat semuanya. Hi guys, it's Chelsea. Sekarang ini aku lagi ada di dorm aku. I'm currently in Melbourne, Australia. I'm studying in University of Melbourne, Australia. Aku habis beres online kelas aku. Sekarang ini kondisi di Melbourne, Australia lagi lockdown stage 3. Kondisinya sebenarnya dibilang hektik, tidak sehektik itu, cuman memang lebih sepi dan lebih tidak seperti biasanya, karena biasanya Melbourne cenderung kota yang benar-benar homey banget, cuman ini benar-benar sekarang sepi dan tidak berasa seperti Melbourne pada umumnya, pada biasanya. Semua tempat-tempat seperti tempat brunch, tempat makan, semua udah pada tutup. Buka hanya untuk take away dan untuk Uber Eats. And then kita udah nggak boleh keluar rumah, hanya untuk bolehnya kebutuhan pokok aja, cuman boleh untuk groceries, untuk beli obat. Polisi udah mulai patroli. Kalau misalnya kita jalan, itu kita di limit cuman boleh 2 orang maksimal.
Terus kalau misalnya melebihi dari 2 orang itu kita bisa kena fine. Tapi bagusnya di sini orang-orang pada tertib sih kebanyakan. And then kalau misalnya kita ada public gathering juga di limit. Jadi kita udah nggak boleh tuh yang namanya wedding and then funeral, itu juga di limit. Kalau nggak salah cuma boleh 5 sampai 10 orang if I'm not mistaken. And then but the good news is in Australia it has flattened the curve. Jadi sekarang ini kondisi orang-orang yang terkena COVID-19 udah mulai stabil, nggak sebanyak kemarin. Jadi diperkirakan lockdown masih akan terus berjalan selama 4 minggu ke depan. Cuman supposedly things gonna get better soon, and Australia is supposed to be probably by the end of June semua seharusnya udah bisa kembali normal. Supposedly that's what the Prime Minister Scott Morrison said. And yeah, sekarang ini aku lagi because I live by myself, and sekarang ini juga lagi sibuknya sama sekolah aja karena sekolahnya juga sekarang online. Jadi semua by screen. I'm just talking to my friends on screen, talking to my teacher on screen, and yeah, I'm just trying to do things that I love, and then making more music, watching more movies, reading more books, studying more things that I haven't got the time to learn before, and yeah, just making more content for you guys. And yeah, that's the update of Australia, short update about Australia for you guys. I hope that's pretty informative. And pesan aku buat kalian semua yang ada di manapun kalian berada, di Indonesia, dimanapun, stay safe, don't go outside just yet unless it's urgent. Sebosan-bosannya kalian, think of yourself, think of your family, think of people that you love, think of other people, and yeah, keluar masih bisa nanti, it's okay. But your life, you cannot put your life and others' life on stake. So yeah, take care of your life, stay safe, and yeah, I'll talk to you next time. Bye. Hai guys, bentar gue buka dulu biar enak. Gue Vira Nasari, run up MC6. Jadi di sini gue mau ngasih tahu ke kalian atau menginfokan kalian tentang seputar COVID-19 yang ada di Cilegon. Kalian bisa lihat dulu pertama, lihat ya. Kayak Cilegon tuh udah mulai sepi jalanan. Biasanya itu ini rame banget karena ini tempat perbelanjaan gitu deh. Kayak toko-toko udah ada beberapa yang tutup, udah ada toko-toko yang mengerti kalau misalnya tokonya itu jadi tempat kumpul-kumpul. Maksudnya kayak tokonya itu jadi orang dateng tempat ngumpul, ngobrol kayak gitu, kesannya kayak kafe-kafe gitu loh. Orang-orang udah pada tutup kayak gitu, udah mengerti sebenarnya. Terus juga di Cilegon juga orang-orang udah mulai paham tentang si corona, walaupun Cilegon belum zona merah kayak gitu. Orang-orang tuh udah pakai masker, orang-orang kayak keluar dengan seadanya. Warga Cilegon tuh kayak keluar ya kebutuhan aja. Kayak gue nih keluar nih sebagai warga Cilegon, gue keluar juga pakai masker karena gue keluar juga buat beli bahan makanan kan, nggak mungkin dong gue kelaparan. Terus gue selalu bawa ini hand sanitizer, jadi semprot pahit, jangan seperti mobil pahit. Oke, salah. Sama gue beli vitamin C tadi barusan, beli vitamin C karena kan you know lah, vitamin C, vitamin E itu antioksidan tinggi, bagus lah buat kita. Terus juga Cilegon ini udah nggak sebegitu ramai sih, udah nggak kayak dulu lagi sebelum ada corona ini. Jadi jalan udah mulai sepi. Terus jam 9 semua pertokoan tutup, kafe-kafe juga udah kayak nggak ada man, udah tutup semua kafe-kafe. Cuma buka itu tempat perbelanjaan, mall-mall juga tutup. Yang bukanya itu cuma supermarketnya doang, udah kayak gitu. Gue biasa ngopi aja, gue yang biasa duduk di tempat, sekarang gue harus take away, paling kayak gitu. Sama mereka tuh warga Cilegon udah pakai masker, semua udah pakai masker, udah kayak paham banget lah apa itu si corona, apa itu COVID-19. Mereka tuh udah sangat paham gitu. Kayak tadi gue ke mall, terus si satpam tuh negor gue karena gue lupa pakai masker. Terus kayak, mas, maskernya mana mas? Oh iya, gue sampai balik lagi ke mobil karena gue lupa kan. Gue pakai deh tuh, kayak gitu. Pas gue masuk bener dong, semua orang pakai masker dan mereka tuh udah paham apa itu social distancing gitu, kayak gitu. Terus juga kalian suka bete nggak sih kalau di rumah aja ngapain kan? Dan gue juga merasakan hal itu, bete. Cuman gue kayak melakukan hal yang positif gitu. Gue nggak mau berlarut-larut dalam kebetean. Kayak misalnya gue olahraga,
Terusnya gue bikin smoothies, lagi rajin banget deh gue minum smoothies, gue minum teh hijau kayak ngeteh gitu, nonton film yang series lah apalah, paling gue kayak gitu sih, kayak lebih positif, bantu orang tua juga bersih. Terusnya juga masak, terutama masak dong, kayak gue juga kadang suka sharing masakan, resep-resep kayak gitu aja sih. Intinya COVID ini jangan dibikin jadi masalah besar lah. Oke, thank you so much untuk kalian yang udah nonton. Gue mau pulang sekarang karena gue tadi harus belanja. Bye-bye. Hai guys, nama gue Robert Haryanto. Selama pandemi COVID-19 ini, gue berada di Jakarta. Gue berada di rumah dan juga gue harus siaran setiap harinya. Walaupun memang load siaran dan juga materi-materi yang ada di televisi memang jauh berkurang loadnya dibandingkan dengan hari-hari biasa, tapi pengurangan aktivitas masyarakat Indonesia jauh banget kalau gue rasakan. Walaupun Jakarta ini panas banget saat gue bikin ini, 33 derajat Celcius, tapi tidak banyak polusi, tidak banyak suara bising, dan juga aktivitas terutama yang gue pantau di jalan-jalan protokol di wilayah Jakarta, di Sudirman, di Tamrin, di daerah-daerah selatan memang sangat-sangat jauh berkurang. Gue harapkan kalian juga jaga jarak satu dengan yang lain, stay at home, penting banget. Walaupun gue juga sadar tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, ada mereka yang harus berjuang keluar rumah setiap harinya, seperti tenaga medik, anggota kepolisian, anggota militer menjaga, distributor bantuan, jurnalis, media juga harus tetap memberitakan informasi kepada masyarakat, dan juga banyak lagi yang tidak dapat gue sebutkan satu persatu. Tapi dalam masa pandemi ini gue ingin kita saling menguatkan satu dan yang lain. Bagaimana caranya sekarang agar imun kita bertambah dengan pikiran kita. Jadi isilah pikiran-pikiran dengan hal yang positif, isilah pikiran-pikiran dengan hal yang optimis, karena gue yakin itu akan sangat membantu kita dalam melewati masa sulit ini. Serangan dari pandemi COVID-19 bukan hanya serangan terhadap kesehatan, tapi juga serangan terhadap mental. Pada saat kita merasa tidak seproduktif biasanya, pada saat kita merasa tidak seberdaya biasanya, atau kita pikirkan apa yang akan terjadi pada saat pandemi ini selesai. Karena kita tahu dampak ekonominya luar biasa, dampak sosialnya luar biasa, dan gue yakin dunia tidak akan menjadi dunia yang sama lagi sebelum pandemi COVID-19 ini berlangsung. Tetapi kalau kita positif, kita optimis, kita terus bekali diri dengan energi-energi yang baik, gue rasa apapun dunia nanti setelah pandemi ini selesai, kita pasti mampu melewatinya. Well guys, be strong, we are in this together.